Selamat datang di Good Channel. Teman-teman pernah baca tentang driver pada spesifikasi earphone? Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu driver dan apa pengaruhnya pada kualitas earphone, di sini saya akan coba jelaskan secara sederhana dan simpel sehingga teman-teman mudah mengerti, dan saya nanti akan memberikan contoh-contoh driver yang ada di pasaran. Oke, pertama-tama, driver adalah unit terpenting di earphone. Itu karena driver adalah komponen yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Dengan kata lain, driver ini menciptakan suara yang kita dengarkan. Nah, unit driver itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu magnet. Itu tugasnya yang menciptakan medan magnet. Kemudian yang kedua adalah kumparan, atau bahasa kerennya adalah coil. Dia fungsinya menggetarkan diafragma untuk membuat suara yang kita dengar saat arus listrik melewatinya. Kemudian yang ketiga adalah diafragma itu sendiri. Nah, diafragma ini menciptakan gelombang suara dengan getarannya. Nah, getarannya kenapa? Karena coil tadi. Coil bisa bergetar kenapa? Karena ada magnetnya tadi. Nah, itu tadi teman-teman. Oke, driver earphone itu berbentuk cakram. Mayoritas berbentuk cakram. Dan ukurannya bervariasi tergantung merek dan output suara yang diperlukan. Nah, apakah driver lebih besar selalu lebih baik? Driver earphone biasanya berdiameter 8-15 mm. Sedangkan driver headphone berdiameter 20 mm sampai 50 mm. Lebih besar ya, karena earphone itu kan ya cuma nempel di telinga, dan headphone itu yang besar di telinga. Nah, umumnya ukuran driver menentukan loudness atau kelantangan pada earphone. Nah, banyak orang mempercayai bahwa semakin besar ukurannya, semakin baik kualitas suaranya. Nah, ini tidak sepenuhnya benar. Meskipun karena diafragma yang lebih besar, bassnya mungkin sedikit lebih bersih. Tetapi earphone dengan driver besar juga cenderung kesulitan memproduksi frekuensi yang tinggi, atau biasa kita sebut dengan treble. Nah, meskipun driver yang lebih besar mampu menghasilkan output yang lebih tinggi, bukan berarti mereka memberikan output yang lebih baik. Nah, kualitas unit driver dan variasi bahan di dalamnya lah yang membuat perbedaan besar. Nah, kita ambil contoh nih, Apple AirPods, atau ya earbud ukuran kecil gitu ya, yang nancep di telinga, yang kecil-kecil lah. Biasa kalau teman-teman bilang ya earphone atau headset gitu, yang kecil-kecil bawaan dari HP gitu. Nah, earbud ini berukuran kecil dengan driver yang sangat kecil juga, namun dapat menghasilkan kualitas suara yang menyaingi merek lain dengan driver yang lebih besar. Nah, singkatnya, ukuran driver memang mempengaruhi output pada earphone. Namun teman-teman sebaiknya tidak mendasarkan keputusan pembelian earphone pada ukuran driver. Ada faktor lain seperti jenis driver yang digunakan, rentang frekuensi, dan spesifikasi yang lain yang lebih mempengaruhi kualitas suara daripada ukuran driver yang digunakan. Nah, macam-macam jenis unit driver. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jenis driver yang digunakan di earphone sangat mempengaruhi kualitas suara. Berikut ini berbagai jenis driver yang biasa digunakan pada earphone dan headphone. Yang pertama, driver dinamis, atau bahasa kerennya dynamic driver. Jika teman-teman mencari headset yang menghasilkan suara bass yang kental, pilihlah dynamic driver. Driver ini sangat umum pada headphone yang memiliki diafragma yang besar atau yang relatif besar. Driver ini sangat luar biasa dalam menghasilkan bass yang kuat dan mencapai tekanan suara yang bagus tanpa menghabiskan banyak tenaga atau power. Dengan driver dinamis ini, konsep bahwa driver yang lebih besar menghasilkan bass yang lebih baik itu tidak berlaku. Nah, yang kedua, driver magnetic planar. Ini adalah jenis driver yang ditemukan sebagian besar earphone atau headphone kelas atas yang ada di pasaran saat ini. Nah, dengan teknologi magnetic planar, diafragma diapit di antara magnet. Driver ini menghasilkan suara yang akurat dan bersih,
memberi kita setiap detail tanpa menambahkan terlalu banyak efek suara atau modifikasi pada equalizer. Teman-teman akan menemukan driver ini di sebagian besar earphone kelas atas seperti contohnya Audes LCD3. Nah, yang ketiga adalah driver balance armature. Ini adalah driver yang sangat kecil. Dan biasanya digunakan earphone dengan tipe yang in-ear. Nah, bentuknya di sini beda. Ini kotak. Nah, jadi bagaimana mungkin driver sekecil ini bisa menghasilkan suara yang besar? Produsen memasang banyak driver dalam satu lubang suara. Nah, caranya seperti itu. Biasanya, sebagian besar earphone in-ear dilengkapi dengan 1 hingga 4 driver. Kebanyakan menggunakan double gitu ya. Dual driver balance armature atau dual balance armature driver gitulah tulisannya, pokoknya kurang lebih seperti itu. Nah, dengan menempatkan banyak driver dalam satu lubang suara, memungkinkan earphone memproduksi frekuensi yang berbeda dengan distorsi yang minimal. Kadang juga ada driver yang sedikit ukurannya lebih besar dengan yang lebih kecil dipadukan dalam satu lubang telinga, satu lubang suara maksudnya. Nah, ini biasanya yang besar itu untuk menghasilkan bass, kemudian yang kecil untuk menghasilkan treble. Oleh karena itu, driver balance armature umum digunakan pada earbud dan earphone yang in-ear, masuk ke telinga karena ukurannya kecil. Yang keempat adalah driver elektrostatis. Nah, driver ini langka dan sangat mahal. Sesuai dengan namanya, driver ini menggunakan diafragma yang bermuatan elektrostatis. Dia menghasilkan kualitas suara yang luar biasa dengan akurasi yang menakjubkan, teman-teman. Untuk alasan ini, driver elektrostatis dilabeli dengan harga yang lumayan dan hanya ditemukan pada headset premium. Cuman ya banyak juga tutorial orang-orang yang DIY membuat driver elektrostatis sendiri gitu. Ya ukurannya biasanya rata-rata besar. Nah, kemudian mana yang harus dipilih? Kalau teman-teman mau beli earphone, headset, mana yang harus dipilih? Nah, semuanya kembali pada preferensi pribadi masing-masing. Dan untuk apa teman-teman beli headphone, headset, earphone? Jika teman-teman pencinta musik, pilihlah dynamic driver. Tapi jika teman-teman berniat beli hanya untuk ya main game, kemungkinan besar teman-teman tidak akan terlalu peduli dengan bass yang kemudian nada-nada mid-low. Maka pilih yang dengan driver balance armature. Jika teman-teman seorang audiophile atau penggelut bidang audio, saya yakin teman-teman nggak memerlukan saran saya mengenai headset apa yang harus dibeli toh. Tapi saya akan tetap mengatakannya, gunakanlah driver magnetic planar. Dan kalau anggaran itu nggak jadi kendala, berapapun harganya bisa dibeli. Headphone dengan driver elektrostatis akan lebih memuaskan teman-teman. Kesimpulannya adalah, driver earphone mempengaruhi kualitas suara. Namun ada baiknya tidak mendasarkan keputusan pembelian hanya pada ukuran driver saja. Ada banyak faktor yang lebih mempengaruhi kualitas suara dibandingkan pengaruh ukuran driver. Model headphone terbaru, headphone earphone saat ini sudah dilengkapi dengan teknologi sound isolation yang juga merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan ketika membeli. Nah, itu tadi sekelumit tentang driver. Dan informasi ini semoga bisa membantu teman-teman ketika memilih headphone, earphone, atau headset. Jika teman-teman memiliki penjelasan tambahan, silahkan di-share di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.